Halo semua, nama saya Koyol Fikri dari kelas C1 dengan NIM 251301100174. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah baut dan muat dengan ukuran M8 di software AutoCAD. Baik, langsung saja kita ke AutoCAD-nya. Baik, untuk pertama-tama kita ambil UN. Kita sesuaikan precision di 0.00 dengan injection scale millimeters. Setelah itu kita ke isometric dan juga kita ubah menjadi front. Kita akan buat rectangle di 0.0 di ukuran 30,4. Setelah itu kita akan mengumpulkan sudutnya dengan chamfer dengan distance 0.80. Kita ubah lagi sudutnya yang di bagian kiri. Setelah itu kita bikin revolve. Pilih titik ke titik kiri ke titik kanan. Kita ambil 360. Setelah itu kita akan membuat sebuah segitiga dengan mengubah word, lalu USC-nya kita ubah ke sini. Kita akan bikin segitiga dengan line 0.0 lagi. Garis bawahnya kita akan bikin ke 1.08. Lalu kita ambil di tengahnya di 0,77. Kita satukan titik ke titik agar menyerupai sebuah segitiga. Kita join garis per garisnya. Setelah semua sudah di join, kita akan nge-filletnya dengan radius 0.18. Pilih garis ini ke sini, lalu akan tercipta sebuah fillet. Setelah itu kita akan membuat sebuah helix. Sebelum itu kita ubah menjadi right, lalu helix. Kita ambil 0.30, kita ambil 4 lagi, lalu turns height-nya kita ubah menjadi 0.3, turns height kita ubah menjadi 1.25. Setelah itu kita akan sweep segitiga tadi dengan alignment. Kita pilih no, lalu base point-nya kita pilih titik yang di sini. Setelah pilih titik di sini, kita satukan dengan helix yang tadi sudah kita buat. Setelah itu kita cek di konsepsional. Kalau sudah jadi sama seperti ini, kita bisa subtract, klik sub, pilih bagian bawah spasi, lalu bagian atas spasi lagi. Maka akan tercipta sebuah bulir dari baut. Setelah itu kita akan membuat kepala bautnya dengan menggunakan polygon. Kita pilih 6, klik sembarang tempat, inscript in circle, kita pilih 7.5. Setelah itu kita extrude si poligonnya ke isometric. Kita extrude dengan tinggi 6.5. Kita bikin circle, pilih 2P, cari titik tengahnya di sini. Kita satukan titik tengahnya juga di sini.
Setelah jadi circle, kita select circle-nya, kita pilih extrude, taper angle. Setelah itu kita ambil taper angle di minus 35. Kita klik lagi, kita ambil in untuk menyatukan taper angle dan juga polyline atau polygon. Kita intersect, select kedua-duanya lalu spasi. Untuk menyatukannya kita pilih 3DR, pilih kepala baut, spasi, kita tarik, klik yang warna hijau, garis hijau, lalu shift ditekan, kita berdirikan si kepala bautnya. TDR, ambil garis hijau lalu kita sesuaikan menghadap ke bawah atau sekitar 90 derajat. Setelah itu kita move tool, spasi, cari titik tengah si bautnya, cari titik tengah si ulirnya. Setelah sudah seperti ini, kita ketok, kita select kepala baut, kita ambil panah merah, panah oranye, merah sih, panah merah, lalu pilih angka 6. Oke, kita lihat di essay isometrik sudah jadi sebuah baut dengan ukuran M8. Setelah itu kita akan membuat sebuah mur. Kita pilih file baru, kita UN untuk memastikan precisionnya sudah 0.00 dan juga milimeter. Baik, setelah itu kita bikin poligon. Klik sembarang tempat atau enter number offsets-nya 6, klik sembarang tempat. Inscribe in circle, kita bikin menyamakan kepala baut yang tadi yaitu 7.5. Lalu kita pilih circle, kita bikin circle di luar sebuah poligonnya. Pilih 2P, ambil yang di sini ke sini. Setelah itu kita bikin circle lagi untuk kita bikin ulir di tengah-tengahnya. Kita masukkan sekitar 3 titik. Kita masukkan angkanya 3.45. Oke, setelah jadi seperti ini kita copy, pilih titik tengah, setelah itu kita extrude si poligonnya ke SW isometrik, select poligon dan lingkarannya, kita extrude ke atas sebanyak 6.5. Setelah itu kita subtract dengan si lingkaran yang sudah tadi kita buat. Sip. Kita akan menumpulkan sisi-sisi untuk si kepala mur. Kita ketok, kita pilih line, klik sembarang tempat, dan untuk garisnya kita akan buat 1.15. Untuk garis bawah tingginya di 0,85. Kita satukan lagi seperti di awal. Hilangkan bagian tengah, join.
Setelah itu kita rotate, ambil tengahnya, kita cari ke atas. Nah, sudah seperti ini. Kita rotate lagi, menghadap ke kiri. Oke, setelah itu kita ke ST isometrik. Kita select segitiganya, 3DR. Kita klik sekitar 270. Kita ubah rotate menggunakan 3DR. Klik garis merah. Setelah bentuknya seperti ini, kita ganti dari realistik ke 2D wireframe, move tool, kita ubah posisinya dengan mengselect bagian tengah yang ada di segitiga, tengah garis belakang. Kita masukkan ke lingkaran poligon di sini. Kita swipe ke lingkaran di bawah poligon tadi. Setelah seperti ini, kita ke top, ke front ya. Setelah itu kita mirror, spasi. Kita cari segitiga di tengah sini. Setelah itu kita luruskan agak sejajar. Ya, source object kita pilih no. Setelah jadi seperti ini, kita subtract. Pertama yang kita harus klik adalah garis tengahnya, spasi, lalu yang di bawah. Yang di bawah kita select, dan yang di atas juga kita select. Kita spasi. Maka akan jadi seperti ini. Kita akan cek di bagian konsepsional. Lalu ke SW isometrik. Baik, jika sudah jadi seperti ini, kita akan lanjutkan untuk membuat si helix. Kita ke top. Kita akan buat sebuah segitiga lagi di samping yang sudah kita copy tadi, dengan ukuran 1.15. Lalu lain lagi kita bikin ke bawah di angka 0,85. Kita bikin segitiga lagi ya. Kita hapus bagian tengah. Kita join. Dan juga di fillet dengan radius 0,15. Kita pilih si garis di sini. Oke, setelah jadi seperti ini dan sudah di fillet, kita akan membuat sebuah helix di SW isometrik. Klik helix. Kita cari titik tengah. Kita isi sesuai tadi yang sudah kita bikin selebar garis ini, yaitu 3.45 spasi 3.45 spasi tone size kita ubah menjadi 1.25. Kita ambil ke atas. Oke, setelah itu kita swipe segitiga dengan sebuah helix.
kita move tool, setelah itu kita subtract, spasi. Kita lihat di realistik apakah sudah timbul sebuah ulirnya. Baik, jika dirasa sudah timbul sebuah ulirnya, maka kepala mur sudah berhasil dibuat. Untuk mengcopy atau memindahkan sebuah objek ke file AutoCAD lainnya, kita bisa pencet Ctrl, Shift, dan juga C. Kita pilih poin di tengah sini, lalu kita pindah, kita Ctrl, Shift, V. Maka objek yang tadi sudah kita buat akan muncul di file lain, file yang kita inginkan. Klik sembarang tempat, lalu kita 3D rotate kepala murnya. Oke, kalau sudah berdiri seperti ini, kita paskan objeknya dengan move tool, cari titik tengah si mur, kita paskan dengan objek bautnya. Cari titik tengah si baut. Kalau sudah dapat, kita tinggal mundurkan dengan mengklik merah di sini. Oke, maka objek untuk kepala mur dan juga baut sudah jadi. Jangan lupa untuk menjoinkan si baut dan juga kepala baut dengan klik J. Maka ini sudah bergabung. Untuk memberikan sebuah material gambar atau memberikan sebuah warna, kita bisa ke materials, lalu contohnya kita cari steel, metal, kita klik kanan, to active tool pen, kita pilih leket satin yang sudah kita pilih dari steel atau metalik. Setelah itu kita bisa langsung klik saja ke bagian yang kita inginkan. Untuk cara ngeceknya kita bisa ke realistik. Jika mode yang kita sudah pindahkan tidak bisa diwarnakan atau tidak bisa kita ubah, maka yang harus kita lakukan adalah mengexplode objeknya. Baik, jika sudah, kita bisa lanjut warnakan. Baik, maka sudah jadi sebuah baut dan mur yang berukuran M8. Sekian, terima kasih.